Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Nur Cahya dari semester 2C akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan tanggal 29 Mei 2023 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridadi SHMH. Alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding diatur dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Ada pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dihina dengan putusan hakim menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, pasal 314 KUHP. Kemudian ada alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu ada hukum disiplin atau tutre dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, dan fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf terdiri dari satu, alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit atau afarmah in engagement pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas atau not where excess pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 Pasal 51 ayat 1 KUHP. Kemudian ada alasan pemaaf khusus, yaitu memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, diatur dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, diatur dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, diatur dalam pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP, dan insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang yaitu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau afarmah diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut atau via absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian ada daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi tiga bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contohnya Ares Papan Karniades. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya Optician Ares 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya yaitu dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa atau nudwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang mendadak dan terjadi seketika saat itu juga. Dan yang ketiga yaitu pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau not where excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Wetelic for Script, yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga umbilic default, yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP.
Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama yaitu ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari yang pertama yaitu diatur dalam jurisprudensi, yaitu ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, contohnya arest dokter hewan, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan juga ada dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang terdiri dari hukum disiplin atau tuhreh, persetujuan atau izin dari orang tua yang dirugikan, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review materi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.